selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 4 berjumpa lagi bersama Ibu pagi hari ini di video pembelajaran Ibu di channel Elsa Mary untuk pembelajaran PKN. Nah, anak-anak kelas 4 untuk minggu ini adalah minggu terakhir untuk pembelajaran kita untuk semester ganjil ya. Untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, karena minggu depan kita sudah akan melaksanakan ujian akhir semester secara daring. Bagaimana? Anak kelas 4 sudah bersiap semua? Ibu yakin semuanya sudah mempersiapkan diri ya. Oke, nah anak kelas 4 sudah disampaikan suster di grup bahwa ya kurangi berpergian ya, tapi di rumah tetap jaga kesehatan supaya nantinya tidak ada yang mengikuti ujian susulan dan sebagainya. Ya, oke, anak-anak kelas 4 sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat berkat-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru. Di penghujung bulan November ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa ada sebagaimana adanya. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Pimpin dan sertai kami dalam pembelajaran kami ini yang kami laksanakan secara daring, dan yang Kau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Buka akal pikiran anak didik kami Tuhan, yang mendengar pembelajaran dari kami. Berkati kami semua, Bapak Ibu Guru dan suster serta orang tua dalam melaksanakan tugasnya sepanjang hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kelas 4, coba perhatikan untuk PKN Ibu sedikit sampaikan yang dipelajari itu ya tentunya dari buku 4 tema A sampai buku tematik 4. Oke, anak kelas 4 tadi aku sampaikan bahwa pelajari buku tematik dari buku tematik 4A sampai buku tematik 4E ya. Di situ tentang hak dan kewajiban, kemudian makna sila Pancasila, bagaimana cara kita menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua kalian pelajari ya. Ibu berharap selama pembelajaran daring yang sudah kita lakukan selama kurang lebih setengah tahun ini, anak-anak kelas 4 tidak hanya mendengarkan, tidak hanya skip video pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, tapi ada catatan-catatan penting yang mungkin dirasa agak sulit ya dari pembelajaran yang diterima. Nah, supaya nanti ada persiapan untuk belajar. Oke, anak-anak kelas 4, mari kita lanjut pembelajaran kita. Coba di belakang buku kalian, karena materi kita sudah selesai untuk PKN di buku tematik 4E ini. Jadi kita hari ini khusus membahas muatan PKN. Coba perhatikan di belakang halaman 108, di situ tentang muatan PPKN KD 3.1. Di situ ada beberapa nomor. Nah, Ibu akan kasih tugas sama anak-anak kelas 4 hari ini. Tugasnya yang dikerjakan di rumah nanti. Silakan kerjakan halaman 108 untuk muatan PPKN KD 3.1 untuk nomor 3 ya, silakan dilingkari. Yang dibahas yang dikerjakan di rumah ya, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Jadi khusus cukup untuk 3 nomor dikerjakan di rumah untuk siang hari ini supaya anak-anak kelas 4 berlatih ya, tetap berlatih di rumah. Oke. Jadi ingat Ibu sampaikan sekali lagi, tugas kamu untuk hari ini adalah di halaman 108 muatan PPKN KD 3.1 untuk nomor 3, 4, dan 5 dikerjakan di rumah di buku tugasnya. Kerjakan dengan baik ya, tidak asal-asalan. Ada biasa yang mungkin berburu-buru mau bermain ya, hanya dikerjakan sekilas, tidak memperhatikan tulisannya, padahal anak-anak kelas 4 ini sudah bagus tulisannya, tapi karena ada mau untuk bermain, nonton TV dan sebagainya, main sepeda, sehingga tidak mengerjakan dengan baik ya. Ibu berharap kerjakan dengan baik. Ini kalau kamu kerjakan dengan baik tidak cukup 1 jam ya, karena materinya kita sudah pelajari. Oke, coba perhatikan di nomor 1 dan 2. Coba arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, anak-anak kelas 4 ada yang tahu
Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, di sini ada 4 pilihan, yaitu perbedaan melebur dalam persatuan, berbeda-beda tetap satu jua, keragaman budaya Indonesia dan persatuan bangsa Indonesia. Yang mana yang betul? Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Jadi itu. Oke, nah sekarang nomor 2. Contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, jadi ingat, kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh pengamalannya yang mana yang betul? Nina bangga menari tarian tradisional dari daerahnya. Setiap minggu Tony beribadah di gereja bersama keluarganya. Made ikut berpartisipasi dalam kerja bakti desa yang diadakan setiap bulan. Rudi membantu Bu Mia yang kesulitan mendorong gerobak di jalan yang menanjak. Oke. Anak-anak kelas 4 di nomor 2 ini setiap option ya, setiap pilihan itu ada masuk dalam setiap sila. Misalnya bagian A itu, Nina bangga menari tarian tradisional, mencintai produk atau mencintai, bangga akan karya daerah sendiri, bangga akan bangsa sendiri, itu termasuk dalam pengamalan sila Pancasila ketiga. Jadi, nah bagian B ini melaksanakan ibadah ya sesuai dengan agama yang dianutnya, itu berarti masuk dalam pengamalan sila Pancasila pertama. Kemudian Madia ikut berpartisipasi dalam kerja bakti desa yang diadakan setiap bulan. Apakah masuk dalam sila kelima? Tidak ya. Yang masuk dalam sila kelima adalah bagian D. Rudi membantu Bu Mia yang kesulitan mendorong gerobak di jalan yang menanjak. Oke. Nah, untuk 3 dan 4 dan 5 itu adalah tugas kamu. Masih banyak ke sana ya. Oke, nomor 1 ini tentang hak dan kewajiban. Coba perhatikan anak kelas 4. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara apa? Ibu sudah pernah jelaskan bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara apa, kebersamaan, timpang, ikhlas, atau seimbang. Yang betul adalah seimbang ya. Sudah pernah Ibu jelaskan bahwa kita melakukan kewajiban kita dengan baik dan untuk kita mendapatkan hak kita. Jadi kewajiban dan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Oke. Nah, yang nomor 2, setiap orang berhak tinggal di lingkungan yang nyaman, lingkungan yang tidak terawat dan kotor, tidak nyaman ditinggali dan menimbulkan banyak penyakit. Kewajiban yang harus dilakukan warga setempat adalah ya, pastinya hak setiap warga itu menempati lingkungan yang nyaman. Kemudian jika lingkungan itu tidak nyaman, mungkin kotor atau sebagainya, apakah kewajiban yang harus kita lakukan supaya hak yang tadi kita bisa peroleh dengan baik? Apa yang harus kita lakukan? Apakah melakukan pengaspalan jalan dengan menebangi pohon di pinggir jalan, merawat lingkungan dengan mengadakan kerja bakti secara teratur, membiarkan lingkungan semakin kotor dan tidak terawat, atau membuang sampah hasil kerja bakti ke sungai? Yang betul adalah yang mana? Jadi yang betul di sini adalah merawat lingkungan dengan mengadakan kerja bakti secara teratur. Jadi ini adalah kewajiban setiap warga yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian haknya adalah mendapat lingkungan yang nyaman. Oke. Kewajiban yang ditinggalkan oleh warga sehingga menyebabkan bencana banjir adalah kewajiban yang ditinggalkan oleh warga sehingga menyebabkan bencana banjir antara lain. Ini kewajiban yang mungkin tidak dilaksanakan ya, sehingga menyebabkan banjir. Contohnya apa? Membuang sampah ke sungai. Itu adalah salah satu ya kewajiban yang tidak dilakukan dengan baik ya. Yang seharusnya kita melakukan kewajiban kita membuang sampah pada tempatnya, tetapi karena kemalasan kita, kebodohan kita, tidak memperhatikan kebersihan lingkungan ya, sehingga di sini terjadi banjir karena kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Nah, oke, anak-anak kelas 4 untuk 4-5, kemudian masih ada muatan PKN KD 3.4. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ingat tadi yang kamu harus kerjakan yang mana, kerjakan dengan baik untuk hari ini, hanya sedikit saja ya. Oke, dan persiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester ganjil yang akan diadakan pada
tanggal 7 Desember ya, mulai tanggal 7 Desember. Nah, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu sampaikan selamat pagi, selamat mengerjakan tugas, dan selamat tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dadah!